Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maisa, NIM H0322048, kelas Pendidikan Biologi E. Akan menjelaskan tentang pengelolaan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam merupakan semua komponen yang ada di alam sekitar yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar dapat bertahan hidup dan lebih sejahtera. Maka dari itu, dalam mengelola sumber daya alam, kita juga harus memperhatikan prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, di mana arti berwawasan lingkungan sendiri yaitu kita harus memperhatikan lingkungan sekitar dan menjaganya. Jangan sampai hal yang kita lakukan dapat menyebabkan dampak negatif yang besar bagi lingkungan. Sedangkan berkelanjutan sendiri mempunyai arti yaitu kita tidak boleh mengelola sumber daya alam dalam jangka waktu yang pendek saja, tetapi kita harus mengelola sumber daya alam secara terus-menerus, jangan sampai berhenti. Serta kita juga harus memikirkan ketersediaan di masa depan. Berikut ini adalah cara memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam hayati atau biotik, dan yang kedua, sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati atau biotik adalah sebuah sumber daya alam yang berasal dari benda hidup atau makhluk hidup. Sumber daya alam hayati bisa berasal dari hewan atau tumbuhan. Contohnya, hewan. Hewan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama sebagai bahan pangan. Cara memanfaatkan dan mengelola hewan dengan baik yaitu daging hewan dapat dimanfaatkan untuk olahan makanan, untuk menambah protein dalam tubuh. Hewan dapat diternak untuk menambah penghasilan atau menaikkan ekonomi keluarga, membangun suaka marga satwa agar bisa menambah penghasilan bagi pemerintah dan masyarakat, menerapkan sanksi bagi para pemburu liar yang diatur dalam undang-undang. Contoh kedua ada tumbuhan. Banyak sekali tumbuhan yang mengandung vitamin, khususnya buah dan sayuran, yang dapat membantu pertumbuhan semua orang. Adapun cara memanfaatkan dan mengelola tumbuhan agar berguna dan bermanfaat bagi masyarakat yaitu membangun cagar alam agar tanaman yang hampir punah dapat diselamatkan, serta dapat membantu penghasilan warga sekitar jika bangunnya objek wisata cagar alam. Bagian dari buah juga dapat dijadikan sebagai olahan yang dapat menambah keuangan seseorang, seperti berjualan buah, menggunakan bagian khusus sebagai bahan kerajinan, dan lain-lain, dan juga mengadakan reboisasi. Jenis yang kedua yaitu sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati atau bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya yang pertama, air. Sumber daya alam air ini merupakan sumber daya alam yang sangat penting sekali untuk makhluk hidup, untuk mempertahankan hidupnya, serta untuk memenuhi kebutuhan mereka. Agar air tidak cepat habis, maka kita perlu memanfaatkan dan mengelola air dengan sebaik mungkin, yaitu dengan cara air dapat dimanfaatkan sebagai minuman yang layak untuk dikonsumsi dengan proses dan cara yang tepat. Air juga dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah agar dapat tumbuh dan berkembang. Air dapat digunakan untuk tambak budidaya ikan, tidak boros air atau menggunakan air secukupnya saja, dan membuat sumur bor untuk persediaan air di dalam tanah. Contoh kedua ada tanah. Tanah sangat bermanfaat sekali untuk warga sekitar, terutama bagi warga yang bermata pencaharian sebagai petani. Cara memanfaatkan tanah dan mengelola tanah dengan tepat supaya berguna bagi masyarakat luas yaitu tanah dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Tanah dapat dijadikan sebagai hiasan atau kerajinan, misalnya membuat pot atau vas bunga. Contoh ketiga ada bahan tambang. Bahan tambang banyak sekali digunakan sebagai bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya seperti minyak bumi, gas bumi, dan lain-lain. Kita tidak boleh hanya tahu tentang cara memakainya saja. Kita harus tahu tentang bagaimana cara memanfaatkan dan mengelolanya dengan baik agar tidak cepat habis. Berikut adalah cara memanfaatkan dan mengelolanya.
Yang pertama, dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar transportasi. 2. Dimanfaatkan pula sebagai bahan bakar ketika memasak. 3. Menggunakan minyak bumi, hanya secukupnya yang kita perlukan saja. Keempat, mengurangi bahan tambang dengan mencari energi alternatif. Dan yang terakhir yaitu melakukan rehabilitas atau reklamasi setelah pasca kegiatan tambang. Sekianlah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.